Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalila Nabila dengan NIM 2016 Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika profesi di bidang manajemen keuangan. Apa itu etika? Etika adalah merupakan perilaku yang baik yang telah melekat pada diri manusia itu sendiri sebagai pedoman hidup, baik di lingkungan dalam kehidupan pribadi maupun sosial di masyarakat. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada etika dalam organisasi ataupun perusahaan, yaitu yang pertama, hubungan organisasi atau perusahaan dengan karyawan. Yang kedua, hubungan karyawan dengan organisasi atau perusahaan, dan yang ketiga, hubungan organisasi atau perusahaan dengan pihak luar. Lalu selanjutnya, apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan pembiayaan atau pembelanjaan dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan, sehingga dapat diartikan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, pemeriksaan, pengolahan, pengendalian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen keuangan dalam konteks ini itu pembahasan berhubungan dengan penganggaran. Anggaran itu sendiri adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan keuangan yang dinyatakan dalam suatu unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rodatul Rahma dengan 2018-210008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai fungsi manajemen keuangan. Di sini tidak terlepas dari aktivitas manajemen secara umum yang khusus dilakukan di bidang keuangan. Nah, dalam hal ini terkait dengan tugas utama manajer keuangan, yaitu melakukan keputusan tentang penggunaan dana dan keputusan investasi. Kemudian yang kedua, pencarian sumber dana dan keputusan pembelanjaan saham, preferred stock, bank, dengan tujuan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Di bawah ini ada 7 fungsi dari manajemen keuangan, antara lain yang pertama ada perencanaan keuangan. Di sini membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode yang akan datang. Penganggaran keuangan merupakan tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat pengeluaran dan pemasukan organisasi atau perusahaan lebih signifikan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dian Salsabila dengan NIM 2018-210-254. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai etika manajemen keuangan. Etika dapat mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja ataupun usaha suatu bisnis untuk menyeimbangi komitmennya terhadap kelompok atau individu-individu di lingkungannya. Etika manajemen keuangan itu sendiri merupakan norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku dan tindak usahawan serta pengelolaan organisasi maupun perusahaan. Etika profesi yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penginformasian manajemen. Adapun hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi atau competence. Auditor harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikannya ketika memberikan jasanya. Akuntan manajemen memiliki tanggung jawab antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan tingkat yang memadai kompetensi profesional dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, melakukan tugas mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan standar profesional, dan standar teknis. Yang ketiga, membuat laporan yang jelas, komprehensif untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat diandalkan.
Kedua yaitu kerahasiaan. Auditor harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Akuntan manajemen memiliki tanggung jawab antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merahasiakan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan kecuali bila diizinkan, yang berwenang atau diperlukan secara hukum. Yang kedua yaitu berdasarkan subordinat informasi mengenai kerahasiaan informasi adalah sebagai bagian dari pekerjaan mereka untuk memantau dan mempertahankan suatu kerahasiaan informasi. Yang ketiga, tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan yang ilegal atau tidak etis melalui pihak ketiga. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nuning Arlinda, NIM 2018-210372. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai etika manajemen keuangan. Yang ketiga yaitu kejujuran atau integrity. Auditor harus jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Tanggung jawab manajemen keuangan antara lain yang pertama yaitu menghindari konflik kepentingan yang tersirat maupun tersurat. Kedua, menahan diri dan tidak terlihat dalam segala aktivitas yang dapat menghambat kemampuan. Yang ketiga, menolak hadiah, permintaan, keramahan, atau bantuan yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan. Yang keempat, mengetahui dan mengomunikasikan batasan-batasan profesionalitas. Yang kelima, mengkomunikasikan informasi yang baik maupun yang tidak baik. Yang keenam, menghindari diri dalam keikutsertaan atau membantu kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi atau perusahaannya. Yang keempat yaitu objektivitas atau objectivity. Auditor tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka, konflik kepentingan, dan terpengaruh oleh orang lain. Manajemen keuangan memiliki tanggung jawab antara lain yang pertama yaitu mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif. Yang kedua yaitu sepenuhnya mengungkapkan semua informasi yang relevan yang dapat diharapkan untuk menghasilkan suatu pemahaman dari penggunaan laporan, pengamatan, dan rekomendasi yang akan disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Inneke Okta dengan NIM 553. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai prinsip etika bisnis dalam manajemen keuangan. Berkaitan dengan tugasnya, maka mengingat sebagian besar dana perusahaan itu berasal dari pihak luar atau investor. Maka perlu diperhatikan prinsip etika dalam hubungan kepada pihak-pihak yang terkait. Itu sangat penting. Mengapa? Yang pertama adalah perusahaan dapat menggunakan dua prinsip atau kriteria hak dan kewajiban dengan penyandang dana atau modal. Hal tersebut itu melibatkan penyandang dana ikut serta menanggung persentase atau resiko sesuai dengan kesepakatan. Misalkan dalam perusahaan itu investor meluncurkan dananya kepada perusahaan dan menginginkan dividen, dan ketika perusahaan itu tidak menghasilkan dividen yang sesuai atau persentasenya lebih rendah, ataupun ketika perusahaan itu mengalami kerugian, maka sesuai dengan kesepakatan penyandang dana juga atau modal itu ikut menanggung resiko. Kedua, penyandang dana tidak menanggung resiko tertentu. Perusahaan juga bisa menggunakan sumber dana untuk investasi-investasi yang telah disepakati berdasarkan keputusan profesional untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Yang ketiga adalah melakukan manajemen alokasi dana yang efisien, efektif untuk penyandang dana. Jadi bagaimana kita bisa mengalokasikan dana itu dengan sedemikian rupa dengan baik sehingga bisa menghasilkan surplus. Yang keempat adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara benar atas apa yang dikerjakan kepada penyandang dana dan pihak terkait. Jadi mengenai mungkin surplus atau mengenai profitabilitas itu memang harus transparansi untuk penyandang dana juga atau investor. Membuat keputusan pembelanjaan dan melakukan aktivitas pencarian sumber dana dengan cara yang etis, jadi tidak merugikan berbagai pihak, harus etis dan bisa dipertanggungjawabkan mungkin dari segi hukum maupun juga dari segi moral. Kebijakan dividen juga fair atau secara adil juga. Pembagian dividen itu sesuai dengan proporsi pemegang sahamnya itu ada berapa, jadi dilakukan dengan cara yang adil, baik dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Moral artinya bisa diterima oleh semua pihak-pihak yang terkait, juga secara hukum itu sudah terdaftar dengan jelas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Atas kesempatannya, di sini saya Kalista Dinda Sadila dengan NIM 2018-210652. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kelompok kami buat, yaitu Bank Senturi.
krisis yang dialami oleh Bank Senturi sendiri itu bukan disebabkan oleh adanya krisis global, tetapi disebabkan oleh internal bank tersebut. Permasalahan internal bank tersebut itu adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah yang menyangkut. Yang pertama adalah penyelewengan dana sebesar hingga 2,8 triliun. Yang kedua itu adalah penjualan reksadana fiktif produk Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, yang dimana produk tersebut tidak memiliki izin BI dan BPOM LK. Dari kedua permasalahan tersebut itu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Senturi, yang dimana mereka itu tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan uang mereka pun untuk sementara tidak dapat dicairkan. Kasus Bank Senturi ini sangat merugikan nasabahnya, dimana setelah Bank Senturi melakukan kalah clearing, nasabah Bank Senturi tidak dapat melakukan transaksi perbankan, baik transaksi tunai maupun transaksi non-tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alfarizi, nomor induk mahasiswa 2018-210720. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus Bank Senturi. Krisis yang dialami Bank Senturi bukan disebabkan karena adanya krisis global, tetapi karena disebabkan permasalahan internal bank tersebut. Permasalahan internal tersebut adalah adanya penipuan yang disebabkan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah yang menyangkut, seperti penyalahgunaan dana nasabah hingga 2,8 triliun. Nah, nasabah Bank Senturi ini sebesar 1,4 triliun dan nasabah Antaboga Delta Sekuritas Indonesia ini sebesar 1,4 triliun. Yang kedua ini ada penjualan reksadana fiktif produk Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, di mana produk tersebut tidak memiliki izin BI dan BPOM LK. Kedua permasalahan tersebut ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Senturi, di mana mereka tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan uang mereka pun untuk sementara tidak dapat dicairkan. Kasus Bank Senturi sangat merugikan nasabahnya, di mana setelah Bank Senturi melakukan kalah clearing, nasabah Bank Senturi tidak dapat melakukan transaksi perbankan baik transaksi tunai maupun transaksi non-tunai. Setelah kalah clearing, pada hari yang sama, nasabah Bank Senturi ini tidak dapat menarik uang kas dari ATM Bank Senturi maupun dari ATM bersama. Kemudian para nasabah ini mendatangi kantor Bank Senturi untuk meminta klarifikasinya kepada petugas bank. Namun petugas bank ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa besok uang dapat ditarik melalui ATM atau tidak. Sehingga menarik dana hanya bisa dilakukan melalui teller dengan jumlah dibatasi hingga 1 juta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran nasabah terhadap nasib dananya di Bank Senturi. Nah, untuk solusi yang dapat kita ambil, solusi pemecahan masalah pelanggaran etika bisnis dari sisi manajer Bank Senturi menghadapi dilema etika dan bisnis. Hal tersebut dikarenakan manajer memberikan keputusan pemegang saham Bank Senturi kepada Robert Tantular, padahal keputusan tersebut ini merugikan nasabah Bank Senturi. Tetapi di sisi lain, manajer memiliki dilema di mana pemegang saham mengancam atau menekan karyawan dan manajer untuk menjual reksadana fiktif tersebut kepada nasabah. Manajer Bank Senturi ini harus memilih dua pilihan, antara mengikuti perintah pemegang saham atau tidak mengikuti perintah tersebut. Tetapi dengan kemungkinan dia beserta karyawan yang lain terkena PHK. Dan pada akhirnya manajer tersebut ini memilih untuk mengikuti perintah pemegang saham dikarenakan manajer beranggapan dengan memilih option tersebut maka perusahaan akan tetap sustain
serta melindungi karyawan lain agar tidak terkena PHK dan sanksi lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Cynthia Dianeka Ramadhani, NIM 2018-210-891. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi pemecahan masalah pelanggaran etika bisnis pada kasus Bank Senturi. Di mana dari sisi manajer Bank Senturi menghadapi dilema dalam etika dan bisnis. Hal tersebut itu dikarenakan manajer memberikan keputusan pemegang saham Bank Senturi kepada Robert Tantular, padahal keputusan tersebut itu merugikan nasabah Bank Senturi itu sendiri. Tetapi di sisi lain, manajer memiliki dilema di mana pemegang saham itu mengancam atau menekankan karyawannya dan manajer untuk menjual reksadana fiktif tersebut kepada nasabah. Manajer Bank Senturi ini harus memilih dua pilihan antara mengikuti perintah pemegang saham atau tidak mengikuti perintah tersebut, tetapi dengan kemungkinan dia manajer tersebut itu beserta karyawan yang lain itu terkena PHK. Dan pada akhirnya itu manajer memilih untuk mengikuti perintah pemegang saham dikarenakan manajer beranggapan dengan memilih option tersebut maka perusahaan ini akan tetap sustain serta melindungi karyawan lain agar tidak terkena PHK dan sanksi lainnya. Walaupun sebenarnya ini tindakan manajer Bank Senturi ini bertentangan dengan hukum dan juga etika bisnis. Jadi untuk solusi dari masalah ini sebaiknya manajer lebih mengutamakan kepentingan konsumen, yaitu nasabah Bank Senturi itu sendiri. Karena salah satu kewajiban perusahaan adalah memberikan jaminan produk yang aman. Selanjutnya dari pemegang saham Robert Tantular terdapat beberapa pelanggaran etika bisnis di dalamnya, yaitu memaksa manajer dan karyawan Bank Senturi untuk menjual produk dari Antaboga dengan cara mengancam akan mem-PHK atau tidak memberi promosi dan kenaikan gaji kepada karyawan dan juga manajer yang tidak mau menjual reksadana tersebut kepada nasabah. Pelanggaran yang terakhir ini adalah pemegang saham mengalihkan dana nasabah ke rekening pribadi. Sehingga dapat dikatakan pemegang saham ini hanya mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan perusahaan, karyawan, dan nasabah atau konsumennya. Solusi untuk pemegang saham ini sebaiknya pemegang saham mendaftarkan terlebih dahulu produk reksadana ke BAPEPAM untuk mendapatkan izin penjualan reksadana secara sah. Kemudian seharusnya pemegang saham ini juga memberlakukan dana nasabah sesuai dengan fungsinya, yaitu reliability, yaitu tidak menyalahgunakan dana yang sudah dipercayakan nasabah untuk kepentingan pribadi. Lalu solusi untuk nasabah ini sendiri yaitu sebaiknya dalam memilih investasi atau reksadana, nasabah ini harus diharapkan untuk lebih berhati-hati dan kritis terhadap produk yang akan dibelinya. Jika produk tersebut adalah berupa investasi atau reksadana, nasabah dapat memeriksa kevalidan dari produk tersebut itu dengan menghubungi pihak BAPEPAM. Lalu solusi untuk BI dan juga BAPEPAM sebaiknya harus lebih tegas dalam menangani dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bank-bank yang diawasinya. Selain itu, sebaiknya mereka lebih sigap dan tidak saling melempar tanggung jawab satu sama lain. Dan saran untuk bank nasional lainnya, sebaiknya bank-bank tersebut itu harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen atau nasabah agar tidak terjadi kasus yang sama seperti ini. Sekian presentasi dari saya dan juga kelompok saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.